Salam juga ada riyadhatun nafs, olahraga daripada diri kita ini. Wa tawadhu sebagai bentuk tawa, cuma selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ade apa salam izin, nanti bro, bro. Salam mbak, ini usum. Lek saiki sing apa sing lagi ngeten bro. Saiki masih sumben apa neh? Ada sumpah. Litakidil amr wa tahqiqih. Sumpah ini diucapkan sama Nabi sebelum mengomongkan inti perkaranya, supaya masalah yang akan disampaikan itu benar-benar masalah yang kokoh, masalah yang kuat. Tapi lek samane obah sumpah wis kirane bedane iki. Dodol gedang goreng badi 100 rupiah sumpah dhisik. Demi Allah badiku mek 100. Hati-hati ya. Saat ini mulai muncul di YouTube nih. Mulai muncul. Mereka mulai berdakwah. Sama ndelok tayangnya mesti di atasnya 100.000. Seketika yang aneh itu kadang-kadang didukung oleh beberapa golongan. Lek sing lurus dimatikan, dihack sendiri. Nah, ini sudah mulai muncul itu. Dikatakan, ya Allah, dhahaba al-aksarun min ahli sunnah wal jamaah. Tadi kebanyakan ahlus sunnah wal jamaah sudah berpendapat, wong yang punya tradisi mencela para sahabat tadi, yang disebut Rafidhah tadi, itu berpendapat mereka bisa sampai kepada kafir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil azim. Al-Fatihah binati ta'alim wa ta'alum na'ufa intifa wal fatih sifadah wal mudhakar wa tadhkir wal hasalah tamasuk bikas. Allahumma ila sayyidina Rasulullah wa nuqsan minna walidina walidukum khasum Muhammad dari Abu Ibn Syafan Sanah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamati ainal mutahabbuna bi jalali al yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, rawahu Muslim. Wa anhu juga hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu, berfirman, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Apa kata Allah, ainal mutahabbuna bijalali, aina di mana, al mutahabbun, orang-orang yang selalu saling mencintai, bijalali, dengan keagunganku. Al yawma adilluhum fi dhilli,
maka hari ini adalah hari adilluhum. Aku akan menaungi, memberikan naungan, saya berikan teduhan, fi dhilli, di dalam naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, tidak ada tempat berteduh kecuali dhilli, yakni tempat teduhan daripada aku Allah. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan juga masih daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku ada pada genggamannya, la tadkhulu, tidak akan masuk kalian al jannata, kepada surga, hatta tu'minu, sehingga kalian iman. Gak bakal masuk surga sebelum iman. Wala tu'minu, dan kalian juga tidak dinyatakan iman, hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Aula adullukum ala syai', apakah tidak aku tunjukkan kepada kalian ala syai', atas sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian mengerjakannya, tahabbabtum, maka kalian akan saling mencintai, karena Allah tentunya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, afsus salam bainakum, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam bainakum, di antara kalian. Rawahu Muslim. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah, anna rajulan, ada seorang lelaki, zara, menziarahi, akhan lahu, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di daerah yang lain, farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, farsada, maka mensiapkan Allah lahu, untuk lelaki tadi, ala madrajatih, ay tariqih, di tengah jalannya, malakan, seorang malaikat. Pada hadis yang panjang, dzakar hadis ila qali, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ahabbaka, mencintai Allah ka, kepada kamu, kama ahbabta, seperti kamu mencintai kepada saudara tadi, ya, fihi, ya, di dalam Allah. Artinya karena Allah. Rawahu Muslim. Waqad sabaqa bil bab qablah, hadisnya sudah disebutkan yang lewat dalam bab sebelumnya. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi bersabda fil ansar, tentang sahabat Ansar. Kata Nabi, la yuhibbuhum illa mu'min, la yuhibbuhum, tidak mencintai kepada mereka orang-orang Ansar, illa mu'min, kecuali dia orang mukmin. Wala yubghiduhum, dan tidak benci hum, kepada sahabat Ansar, illa munafiqun, kecuali orang munafik. Man, siapa orangnya, ahabbahum, mencintai, man, kepada mereka Ansar, ahabbahullah, maka Allah akan cinta kepada itu man. Wa man abghadahum, dan siapa orangnya abghadha, membenci, man, kepada Ansar, abghadahullah, maka Allah akan membenci kepada man. Muttafaq alaih. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, wallahu a'lam.
Satu lagi. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah pun berfirman, al muttahabbuna fi jalali, sesungguhnya orang yang satu sama lain saling mencintai itu fi jalali, di dalam keagunganku. Lahum, maka bagi mereka manabiru min nurin, punya mimbar-mimbar dari cahaya, yang bituhumun nabiyun wa syuhada, maka ngerasa pengen kepada mereka sapa para nabi dan juga para syuhada. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari beberapa hadis tadi kita baca mengarahkan kepada kita hendaknya kita ini memiliki saudara yang kita angkat dia sebagai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa karena Allah? Karena di saat kita lalai kita diingatkan. Di saat kita pengen berbuat baik gak mampu akan dibantu, diingatkan dan dibantu. Bukan ketika lalai cuman dicaci, ya cuman dihina. Atau di saat kita baik malah diajak gak baik. Jadi cari teman itu yang bisa mendukung, menjadikan kamu semangat untuk mentaati Allah. Mentaati Allah ini bukan hal yang mudah. Mentaati Allah itu sesuatu yang berat. Bukan sekali dalam seumur, tapi seluruh umur. Terus sholat itu bukan sekali, tapi terus selama masih ada kewajiban, Anda mukallaf, Anda masih nyambung akalnya, maka tetap wajib sholat. Dan ini butuh. Kalau saat ini mungkin Anda bisa berangkat sendiri, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita perlu didukung, disemangati, ya, kemudian didorong, dibantu dan seterusnya. Berarti kita butuh saudara yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Bahasane perkara abot lek bareng-bareng dadine enteng. Ngoten nggih? Wis abot dhewe delokne pisan. Ya apa kira-kira? Hah? Gak budal. Berarti dari sini perlu saudara yang selalu mendukung daripada upaya untuk mentaati Allah, atau perlu penyemangat untuk istiqomah, bersabar diri, menahan nafsu, tidak terjerumus kepada perkara haram. Sehingga karena pentingnya saudara di dalam mencapai ketaatan, mencapai meninggalkan maksiat larangan, maka bagaimana Allah memuji, Allah memberikan satu motivasi, satu janji-janji. Tuh apa firman Allah? Nabi mengutip hadis qudsi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bijalali. Tuh mana tuh yang selalu satu sama lain saling mencintai karena keagunganku. Al yauma adilluhum fi dhilli, maka hari ini dia akan aku berikan teduhan. Yauma la dhilla illa dhilli, di hari enggak ada tempat bernaung, berteduh kecuali tempat naungan atau teduhan Allah Subhanahu wa taala. Niki radi mancing ngoten lho nggih. Niki nyampe kok mancing napa enten najis e mriki. Enggak. Kalau di dalam sholat itu shaf pertama itu yang paling utama nggih. Tapi yang ngaji sob buride paling digemari.
Anak sing batin iki nggon kumburi di istiqomah aja tinggoni lho ya. Ngaji campur nglamun akhirnya mburi. Ini itu satu bentuk motivasi. Hadis qudsi sama Al-Quran itu apa beda? Beda. Kalau Al-Quran ya yang dikumpulkan di dalam satu kitab itu firmannya Allah. Hadis qudsi juga firman Allah Subhanahu wa taala, tapi yang meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Beda. Kalau Quran memiliki i'jaz, ya, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan, bisa ditandingkan. Satu-satu mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad yang akan dijaga sampai yaumil qiyamah. Kemudian kalau hadis qudsi boleh meriwayatkannya tidak dengan lafadz yang asli tapi dengan senada atau maknanya. Itu hadis qudsi. Cuman kalau hadis qudsi tidak berhubungan dengan pahala di saat Anda membaca lafadz-lafadznya. Kalau Quran dibaca apa? Berpahala. Ya. Dan tidak boleh diumpamakan, didatangkan dengan senada arahan maknanya. Harus lafadz yang ada disampaikan, itu Quran. Kalau hadis qudsi boleh disentuh atau dibawa walaupun dia hadas, nggak punya wudu, boleh. Kalau Quran la yamassuhu ilal mutahharun, nggak boleh disentuh kecuali yang punya wudu. Wa qiraatu ma'al janabah. Kalau hadis qudsi boleh dibaca walaupun dia dalam keadaan junub. Tapi kalau Quran nggak boleh. Ya. Disebutkan al-junub madradah anillah. Orang junub itu tertolak daripada an hadratillah, daripada hadrahnya Allah. Sehingga dia nggak boleh ada di masjid, nggak boleh baca Quran. Itu orang junub. Tapi kalau hadis qudsi boleh dibaca orang junub. Walaupun adabnya baca kitab yang merupakan kalam ulama diambil dari sari-sarinya ayat dan hadis aja, anjurannya pakai wudu, apalagi baca kalamullah walaupun itu bentuk hadis qudsi. Betul ya? Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih. Walladzi nafsi biyadih ini bentuk kalimat sumpah. Demi zat yang nyawaku ada biyadih dalam genggamannya. Kenapa harus ada sumpah? Litakidil amr wa tahqiqih. Sumpah ini diucapkan sama Nabi sebelum mengomongkan inti perkaranya, supaya masalah yang akan disampaikan itu benar-benar masalah yang kokoh, masalah yang kuat, masalah yang serius. Ya, saat durung ngomong demi Allah aku mampir ke omahmu mangkana tuh ya. Nah, ini kan supaya dirungokne tenanan. Tapi lek samane obah sumpah wis kirane bedane iki. Dodol gedang goreng badi 100 rupiah sumpah dhisik. Demi Allah badiku mek 100. Kok murahe sama nyebut asma Allah golek badi 100. Jangan. Nah ini memang Nabi mengatakan walati nafsi biadi. Ini masalahnya penting berarti. Apa kata Nabi? La tadkhulu al jannah. Loh, kaitannya dengan surga. La tadkhulu, kalian gak akan bisa masuk al jannah kepada surga hatta tu'minu, sampai kalian iman, ya, menjadi orang mukmin. Wala tu'minu, dan kalian juga tidak dianggap iman, yakni iman sempurna, hatta tahabu, sampai kalian satu sama lain saling mencintai. Maksudnya apa? Kalian tidak akan iman sampai satu sama lain saling mencintai. Imanan kamilah, ini iman yang sempurna.
Awal adullukum, apa kamu nggak mau saya tunjukkan ala syai' kepada sesuatu idza fa'altumuh, kalau kalian melakukannya tahabbabtum, maka akan muncul cinta satu sama lain di antara kalian. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam, ucapan salam di antara kalian. Salam itu ucapkan assalamualaikum itu kepada yang kenal atau tidak kenal. Afsus salam, apa maknanya? Assalamualaikum, semoga kalian senantiasa mendapatkan keselamatan. Kan doa itu. Jangan lesannya ucapkan salam semoga kalian selamat tapi hatinya membenci. Ya, lenek kabar kancane celaka mau marem. Tenane kabare kuwi mang ngono ya. Muni tenane karo marem. Padahal roh mengucapkan salam. Salam nek lesan, atine yo enggak sesuai. Ya kata Nabi, afsus salam bainakum, ucapkan kalimat salam, selalu mendoakan kepada saudara Islam yang lain, kenal atau tidak kenal. Tuh kita lihat, salam ini diajarkan di dalam Islam, bahkan dianjurkan, dimotivasi untuk disebar sebanyak-banyaknya. Sering kita ucapkan salam. Tapi delok-delok nggih teng jero jeding sik ngweden sampean salam. Lihat-lihat. Ya. Atau salamnya sampean milih-milih. Lawan jenis misalkan sing dipilih. Sing pas bening-bening disalami. Pranjab dosa lho Mbak, ngono ya. Wah, kurang ajar setan ente iki. Salam ini awalu asbabit ta'aluf. Salam ini merupakan awal sebab ta'aluf, mulai condong. Wa miftah istijlabil mawaddah, kunci untuk menarik mulai muncul mawaddah, saling cinta. Kemudian wa fi ifsaihi, mengifsa apa ini? Menyebar salam adalah cara untuk memunculkan ulfah. Ya, ini kecondongan, kesenangan di antara orang Islam sebagian dengan yang lain. Ini salam. Salam juga sebagai ciri khas syiar Islam yang membedakan dengan syiar-syiar orang lain. Cuma selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, assalamualaikum itu loh. Baik. Kemudian salam juga ada riyadhatun nafs, olahraga daripada diri kita ini. Wa tawadhu, sebagai bentuk tawadhu atau menghormati kemuliaan, kehormatan orang Islam yang lain. Ini salam. Ade apa salam izin, nanti bro ngono ya. Bro. Salam, Mbak. Ini usum. Lek saiki sing lagi ngeten bro. Saiki mase. Sumben apa neh? Dia ngomong Kanjeng Nabi rahmat percaya trennya apa dieloi-eloi. Salam ya, masyaallah. Baik. Kemudian wa an Barra bin Azib. Wa anhu anin Nabi anna rajul zara akhanahu fi qaryah ukhra. Ini sudah dibahas. Jadi di mana ada orang mau ziarah ke saudaranya. Di tengah jalan dicegat malaikat sing mimbo-mimbo, "Nyapamu rono? Apa duwe hajat gak? Apa duitmu dikogedae ora? Apa ngene ora? Apa pokoke aku seneng karena Allah." Maka kata malaikat, "Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Mergo itu, karena itu tujuan kamu bukan karena hajat, kepentingan dagang, karena kamu punya uang atau uangnya dia kamu bawa dan seterusnya.
nggak ada urusan itu semuanya, hanya karena kamu cinta karena Allah, maka karena kamu mencintai saudara tadi, Allah pun juga cinta kepada kamu semuanya, insyaallah. Kemudian an Barra, hadis yang terakhir, bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qal fil ansar, Nabi berbicara mengenai seputar keutamaan orang-orang Ansar. Kata Nabi, la yuhibbuhum illa mu'min, nggak bisa mencintai orang Ansar kecuali orang mukmin. Jelas, Pak. Kalau Anda nggak cinta orang-orang Ansar, Anda nggak mukmin. Wala yubghidhum illa munafik, tidak membenci kepada mereka orang-orang Ansar kecuali orang-orang munafik. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa orang yang mencintai sahabat Nabi dari golongan Ansar, otomatis semua sahabat Nabi ya, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum, siapa yang membenci sahabat Nabi, Allah pun akan benci kepadanya. Apa kata Allah dalam ayat? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar, para pendahulu sing awal, sing berkorban untuk Islam bisa diterima, yang harusnya Islam minoritas bisa menjadi mayoritas. Siapa mereka? Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, atau walladzina taba'uhum bi ihsan, atau kalaupun nggak masuk golongan muhajir wal ansar, tapi alladzina taba'u, lelaki-lelaki atau mereka orang-orang yang mengikuti kepada sahabat Nabi dari dua golongan muhajir wal ansar biasa dengan baik. Ya, terus Anda tuangkan umur Anda, waktu Anda, harta Anda, pikiran Anda untuk bagaimana semua syariat Nabi disampaikan, terus ditentang, terus disampaikan. Seperti dulu orang Ansar, muhajir, mereka menyampaikan harus dengan uangnya, dengan meninggalkan rumahnya. Orang muhajir nggih, meninggalkan negaranya, dagangannya, tokonya, ternaknya, tanahnya, keluarganya, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Supaya bareng-bareng bisa menyampaikan syariat Islam. Walladzina taba'uhum biihsan, itu kalau itu udah dilalui udah dicapai oleh mereka para sahabat Nabi, tapi kita masih bisa masuk kepada apa? Walladzina taba'uhum biihsan, ikut sama mereka. Kalau udah ikut sama mereka, ngikuti orang-orang Ansar wal Muhajir, bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka udah puas, dikorbankan hartanya, nyawanya, ditinggalkan semua kesenangan dunianya, dijanjikan surga dan pahala dari Allah. Radu'an, mereka udah puas, nggak minta selainnya, karena mereka yakin dan puas dengan janji Allah, dengan surga dan pahalanya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan kepada mereka yang selalu berjuang apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Teng swarga niki kekal, Pak. Makane bayarane larang. Nggih napa nggih? Sampeyan yang hotel bintang 5 sedina 50 juta, lumpuk-lumpuk pirang dina? Hah? Lek kaula manjing dudu pirang dina tahunan, Pak. Iya. Ku hotel bintang 5. Lek salah mangan kok kan lombok wetenge isih iso mules. Tapi nek swarga gak enek salah mangan, gak ono mules-mulesan, mangan sak get-gete los, gak enek nguyuh, gak enek ising. Makane regane larang. Lek regane larang berarti lek nuku kudu kange. Wis ngaji ra patek tenanan, wis mungkin swarga ya. Alhamdulillah. Sing penting husnudzon. Ora nandur panen husnudzon. Tahal anhar, di bawah
istana-istananya ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai dari susu, sungai daripada madu. Napa saged sampean gawe? Kok teko madu, kon gawe sungai teko banyu sampean kon mikir banyune gen mili terus ngelu kok ngene mboten. Alhamdulillah niki kali banyune mili ra tau mikir sampean. Coba sampean mikir sayune, mikir barang-barange. Dzalikal fauzul azim, keberuntungan yang besar itu, Pak. Lek kula jenengan niki purun melok-melok sahabat muhajir wal ansor. Coba Anda buka sejarah tuh. Ya apa sahabat muhajir wal ansor niku? Sing muhajir nggih mekaten. Nah omah toko ternak keluarga semuanya demi ikut Nabi. Nek samping Nabi kin bareng-bareng menyampaikan syariat ditinggal kabeh. Sing ansor yo ngono ditampani. Sing teko ra nggawa apa-apa ditampani. Omahe dibrak dadi loro kon milih. Malah Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikon milih ki bojoku loro sing mbok senengi sing ndi tak pegat tak rabeni sampean. Dan semuanya disiapkan untuk orang-orang muhajir. Wis malah mereka orang-orang Ansor kadang-kadang lebih mengutamakan daripada orang-orang muhajir. Sama Nabi dididik memiliki sifat ithar. Di antara mereka podo dalam keadaan dalam keadaan serba minim. Untuk hadiah kepala kambing dia berpikir konco kulih butuh diterni kancane. Konco ini mikir pesan konco kulih butuh terneneh kancane. Konco kulih butuh terneneh kancane. Akhirnya muter pitung omah balik yang pertama. Kepala kambing satu tapi ngwai ganjaran pitung Nggih napa nggih? Masya Allah. Jadi mereka seperti itu. Yang penting intinya mereka iso ngaji karo Kanjeng Nabi, iso menyampaikan ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Bareng-bareng berdakwah, bareng-bareng perang karo Kanjeng Nabi. Akhirnya mulia. Makanya kalau jenengan kalau pengen mulia ya ikuti apa yang dicontohkan mereka orang-orang muhajir sama ansor hingga Nabi mengatakan la yuhibbum illa mu'min. Wes ta, pokoke kok ora seneng karo ansor berarti ora mukmin. Wis titik. Nggih napa nggih? Hak seneng gak mukmin, Pak. Nah, ini maksudnya orang ansor itu bagaimana dia menolong, membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu satu, jelas mereka membantu di dalam menampakkan Islam niki. Mereka siap ditumpangi orang-orang Islam yang cuman datang sing penting dadi wong Islam. Awal-awal Islam kan ngoten nggih. Kados sahabat Abu Hurairah niku pemimpin para ashabus sufah. Wong-wong sing gak ndek omah, gak ndek penggawean, uripe ning emperan masjid. Sampeyan bayang nih, ini misalnya di bolong macam setu ini sing emper masjid ora mulih ra omah. Sampeyan mikir panganane piye kira-kira? Wah, iki bolo pengajian mam setu ya susi kere dhewe ya. Nih lihat. Mereka siap menjadi tumpangan daripada orang-orang Islam. Wa qiyamu fi muhimmati dinil Islam. Mereka selalu siaga untuk membantu daripada hal-hal yang dibutuhkan kepentingan agama Islam. Siaga, Pak. Iya, siaga. Hakal qiyam dudu mek apa nggih? Ayo disumbang. Ayo ngono nggih. Gluduk 2000. Sampai tuku sego pecel ta 2000 iki. Jadi bukan seperti itu. Hakal qiyam, benar-benar mereka dituangkan mereka semuanya. Wa hubbuhum an-nabi. Kenapa kita harus iman, harus cinta sama mereka? Karena mereka adalah pembantu Islam, benar-benar membantu daripada nampaknya agama Islam, menampung orang-orang Islam. Kemudian membantu daripada yang diperlukan agama Islam. Mereka cinta, mereka dicintai oleh Nabi dan Nabi.
Ya, mereka mencintai Nabi dan Nabi cinta kepada mereka. Bahkan mereka tuangkan nyawanya, hartanya di hadapan Nabi. Mereka berperang bersama Nabi. Mereka siap dimusuhi asal membela Nabi. Sing penting membela Islam. Tak nut nih susi aku malah delok nih wong guys. Kendo ya lho nggih. Style kendo. Mana tuh wong guys melok panas. Hendak mereka siap. Niku lho nggih. Swarga regane napa? Larang wis. Lah murah tutu swarga. Rumah kontrak. Wala yubghidhum illa munafik. Enggak benci sama mereka kecuali orang munafik. Nih kita berbicara para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencela kepada mereka. Ya. Banyak di sini beberapa dalil-dalil yang mencela bisa menjadi kafir nanti. Bisa halal darahnya. Seperti biasanya yang suka mencela itu orang-orang Rafidhah. Rafidhah itu siapa? Mereka adalah yang ngaku cinta keluarga Nabi tapi tidak. Mereka menyangka pengikut pembesar daripada keluarga Nabi seperti Sayyidina Hasan, Husain, atau ayah keduanya Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, mengaku pengikut Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Zaid bin Ali dan selainnya. Tapi mereka benci kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Muawiyah, Amr bin As dan para pembantu daripada mereka. Bahkan mereka mencaci sahabat-sahabat. Ya, Nabi sudah memperingatkan. Nabi sudah memprediksi akan munculnya orang-orang yang akan membenci, mencaci maki daripada sebagian sahabat Nabi. Dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Darul-Qutni, Al-Hafidh Al-Dhahabi, Al-Baghawi, Ad-Dabrani dan banyak daripada perawi hadis. Apa? Nah, dikatakan mereka semua meriwayatkan daripada Nabi annahu qala sayati min ba'di qaumun, kata Nabi, akan datang setelahku satu kaum lahum nabzun yuqalu ar-rafidhah. Mereka punya gelar, punya nama disebut Rafidhah. Apa kata Nabi? Fa in adraktahum faqtulhum. Kalau kalian menemukan mereka yang suka mencaci sahabat Nabi, faqtulhum, bunuh mereka, fa innahum musyrikun, karena mereka udah musyrik. Jadi jangan sampai mencaci sahabat Nabi. Sayyidina Ali yang saat itu ada bertanya, ya Rasulullah, mal alamah fihim? Apa tandanya orang yang membenci Sayyidina Abu Bakar, membenci Sayyidina Umar, membenci sahabatmu? Apa alamatnya sehingga engkau nyatakan musyrik, bahkan engkau menghalalkan darahnya? Apa alamatnya? Kata Nabi, yukarridunak bima laysa fik. Mereka memuji-muji kamu wahai Ali dengan pujian yang over, yang tidak ada pada diri kamu. Cuman waj'anuna ala salaf, suka menjelek-jelekkan kepada ulama salaf. Maksudnya salaf bukan ulama, tadi para sahabat. Jadi sampai mengatakan Sayyidina Ali itu nabi yang sembunyi, kalau Nabi Muhammad nabi yang nampak. Sampai seperti itu. Over betul nih. Over betul. Over. Ya. Dalam riwayat yang lain, jadi hati-hati ya. Saat ini mulai muncul di YouTube nih, mulai muncul. Mereka mulai berdakwah, sama ndelok tayangnya mesti di atasnya 100.000. Seketika yang aneh itu kadang-kadang didukung oleh beberapa golongan.
Lek sing lurus dimatikan di hack sini ke. Nah, ini sudah mulai muncul itu. Dikatakan, ya Allah, dhahaba al-aksarun min ahli sunnah wal jamaah. Tadi kebanyakan ahlus sunnah wal jamaah sudah berpendapat, wong yang punya tradisi mencela para sahabat tadi, yang disebut Rafidhah tadi, itu berpendapat mereka bisa sampai kepada kafir. Seperti Imam Malik, ya, Abu Hanifah, Ibnu Hajar dan selainnya. Bahkan mereka mengatakan nahau an mujalasatihim, jangan duduk sama mereka. Wal mukhalatah bihim, jangan membaur lagi sama mereka. La tuaqiluhum wa la tujalisuhum, aja gelemangan bareng, aja gelem lungguh bareng. Fa in matu fala tusallu alaihim, bahkan kalau mati jangan disolati. Nih ya. Sayyidina Ibnu Hajar berkata, dan juga madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, innaman ankara khilafata Siddiq wa Umar fahuwa kafir. Yang mengingkari kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar maka hukumnya kafir. Dan mereka, maaf, orang-orang Rafidhah termasuk yang mengingkari kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan mencacinya. Sudah Al-Imam Ghazali sudah menerangkan, Imam Ghazali imamnya kita, kita bagaimana? Sering ngawas sekali Imam Ghazali ke? Nah, mengatakan dalam kitab Al-Iqtisad, inna ahlal firaq ittafagu, banyak firqah golongan-golongan itu sepakat ala anna Abu Bakar ahaqqun nas bil khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini lebih berhak untuk jadi khalifah pengganti Nabi sepeninggal Nabi. Yes. Jelas lagi ya? Jangan ikuti mereka. Ya Allah. Nabi itu sudah mengatakan innal ikhtarani wa ikhtara li ashabi wa ashari. Allah itu sudah memilih kepada aku. Dan Allah juga pilihkan untukku sahabat-sahabatku pilihan. Jadi yang ditakdirkan jadi sahabat Nabi udah dipilih oleh Allah. Delalah mereka wonge atine resik, daya hafalnya kuat. Makanya kalau jenengan sing daya hafale ra kuat ora kepilih, ngoten. Sudah kepilih so letro kalau jenengan. Wah, iki Nabi dawuh kon ngapalne Quran, kon ngapalne. Ngaji hadis wacane 3 wis sitok ya rapal, separo ya rapal. Mang bahasa apa wis pokoke seru pokoke. Nih lihat. Jadi sahabat yang Allah jadikan sahabat Nabi udah pilihan. Washari serta mertua dan sebagainya udah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi? Ini hadis riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik. Nabi mengatakan, wasayati kaumun yasubbunahum. Sahabat yang sudah dipilih oleh Allah itu untuk aku akan dicaci, akan datang satu kaum yang mencaci mereka. Woi begitu nahum, membenci mereka. Maka fala tujalisuhum, kata Nabi, wis ojo ngonconi lungguh. Wala tusyaribuhum wala tuaqiluhum, ojo gelem ngopi bareng. Ojo ngombe bareng, ojo mangan bareng. Wala tunakihuhum, ojo saling menikahkan anak kamu dengan mereka. Ya, kenapa? Bahkan Al-Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Mu'jamnya an Uwaimir, faman sabbahum, siapa yang mencaci sahabat Nabi, fa'alahi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Sing mencaci sahabat Nabi dilaknat Gusti Allah, dilaknat malaikat, dilaknat seluruh manusia. Riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Wis kenang ya. Kemudian
Pokoknya, tapi mereka pakai apa? Takiyah atau apa istilahnya? Pakai gaya-gaya. Awal ceramah ngomongin mungkin masalah sholawat, masalah iki, keri-keri. Ya, keri-keri. Hati-hati loh, oke? Halo, yang seneng YouTube gitu hati-hati loh. Wah, itu ustadznya masya Allah, oke? Pokoknya nyandak sahabat, jelas. Kok mencaci sahabat? Jelas itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Mesti Allah udah katakan dalam Al-Quran, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yu'dzunallah, yang menganiaya, menyakiti kepada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, Allah melaknat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Surat Al-Ahzab. Yang menyakiti Allah, menyakiti utusan Allah, Allah laknat di dunia dan akhirat. Lah, mana apakah mereka menyakiti Rasulullah? Mereka menyakiti Rasulullah dengan sahabatnya. Ya, saniki misale piyambake mencaci Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat setianya Nabi. Sanisnen idhuma fil ghar. Al-Quran menyebutkan orang nomor 2 dari 2 orang. Siapa dimaksud orang nomor 2? Sayyidina Abu Bakar. Dari 2 orang, siapa yang satunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghar. Waktu teng gua niku nggih. Duber-ber niku nggih. Delek teng gua tiang kalih. Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar. Iya. Disebutkan nggak mungkin Nabi yang thayyib, yang baik, istimewa, dipuji Allah, dipuji malaikat, diagungkan kemuliaannya sebelum lahir, setelah meninggal, di dunia dan di akhirat. Nggak mungkin Nabi yang baik punya teman yang tidak. Jelas saudara niki. Kalau Sayyidina Abu Bakar adalah pilihannya Nabi. Setiap orang punya khalil. Sayyidina Abu Bakar adalah khalil, teman akrabnya Nabi Muhammad SAW. Nabi baik, gak mungkin punya teman yang gak baik. Ini jelas betul niki. Mas kena niki, kau masih dicaci. Dianggap Sayyidina Abu Bakar merebut dan ini dan ini. Ya Allah, waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah. Nabi ini jelas yang jadi sahabat Nabi pasti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Masyaallah. Bahkan gini disebutkan Rafidhah ini sing kebacut niku nggih. Niku sik mending tiang Yahudi. Atau mungkin gelarnya itu Yahudi umat saat ini. Lek wong Yahudi niku ditangkleti tentang sahabat setianya Nabi Musa. Ya, yaqul haula khiyaruna wa hibauna. Para sahabat setia Nabi Musa itu adalah orang-orang pilihan daripada kami. Mereka adalah orang-orang idola kami, orang yang kami cintai. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani kalau ditanya tentang Al-Hawariyun, pembantu setia Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Hum sadatuna wa khiyaruna. Mereka para panutan kami, pimpinan kami, pilihan daripada di antara kami. Itu orang Nasrani. Tapi kalau orang Rafidhah ditanya tentang sahabat Nabi, innahum asraruna wa zalimuna. Mereka kalau ditanya tentang sahabat Nabi, wah kae elek, dolim. Si mending Yahudi dan Nasrani kata iki. Bahkan disebutkan di tahun 1345. Sekarang berapa ini? 1443. 4. Saiki tahun piro, Pak? 1443 ya. Di tahun 1345 di kota Lumajang itu ada orang Rafidhah itu tradisi
pagi hari anake rawai sarapan, rawai duit, sadurunge dirungokne kata cacian kepada ayahnya, cacian kepada para sahabat. Ngelok-ngelokne dhisik. Lagi wae duit. Dan ini tradisinya orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi membiasakan membenci orang Arab. Ya, sejak kecil daripada anak-anaknya tidak dikasih makan, uang jajan sebelum mencaci sama orang Arab. Tradisi orang Yahudi dan dipakai orang-orang Rafidhah. Di tahun itu ada di Lumajang yang menyebutkan Al Habib Salim bin Jindan, mbahipun Habib Jindan. Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Masya Allah. Jadi sudah mereka seperti, karena memang disebutkan Rafidhah itu pembawa pertama namanya Abdullah bin Sabah. Ini orang-orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Ngoten nggih? Wis hati-hati ya. Hati-hati nggih. Ya itu sudah, wis kena dicekel pokoknya ngolong oleh sahabat jelas. Bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari sini kita lihat nih dalam Al-Quran itu, kalau mereka mentradisikan mencaci sama sahabat, Al-Quran ngajari kita apa? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah ngajari kepada kita, ya Allah ampuni dosa kami, walladzina sabaquna bil iman, dan para pendahulu kami yang lebih dulu dengan iman. Siapa yang maksud? Para sahabat. Jadi hendaknya kalau kita dengar para sahabat didoakan, bukan dicaci. Ketika Allah memuji kepada para sahabat, ya, radhiyallahu, Allah ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, maka kita dianjurkan kalau nyebut nama sahabat radhiyallahu an. Sampai sebagian diantaranya diajari taradhi. Ini kalau salat tarawih kan setiap 4 rakaat, ya, al khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq taradallahu an, kan seperti itu ya. Diajarkan seperti itu supaya kita ingat jasa daripada Abu Bakar, daripada Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka dinyatakan jelas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang beriman, kalau ada orang nanti murtad keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillah biqaumin, Allah akan kirim kepada kalian satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah, cinta kepada mereka, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji. Dan dari sini ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah sepakat, dan seluruh ulama ahlu sunnah al jamaah sepakat, yang dimaksud ayat tersebut tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Sudah diturun ayat memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, yang dinamakan apa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang cinta Allah, yang Allah cinta kepada mereka, yang akan menolak orang-orang murtad sehingga orang bisa kembali lagi kepada Islam. Niki jasane Sayyidina Abu. Dados Kanjeng Nabi sedo langsung kathah tiyang sing murtad. Ada yang dulu bayar zakat di zaman Nabi, Nabi sedo mboten purun bayar zakat. Akhirnya kalau Sayyidina Bakar perangi, ya, itu namanya murtadin. Itu murtad itu, perangi. Sahabat yang lain nggak berani. Loh, tapi kan tasik sholat, sik mau kalimah la ilaha illallah. Tidak, pokoknya perangi. Kemudian Sayyidina Bakar membuat hujah-hujahnya, dalil-dalilnya atas keabsahan mereka yang enggan membayar zakat adalah orang-orang murtad. Maka setelah mereka dikasih dalil-dalilnya, para sahabat yang lain akhirnya sadar, ternyata Allah telah membuka dada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah yang benar atas ijtihadnya. Maka mereka semuanya patuh, tunduk, dan diperangi. Sampai
Di antara mereka berkata, "Falaula Abu Bakar la dhahabal Islam." Corok duduk mergo Sayyidina Abu Bakar ngejak merangi wong-wong sing ra gelem bayar zakat, sak peninggali Kanjeng Nabi mungkin Islam akan sirna. Bahkan Abu Hurairah, perawi hadis yang banyak, mengatakan laula siddiq ma ubidallah fil ard. Kalau bukan sebab as-siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mungkin Gusti Allah tidak lagi disembah di atas tanah ini. Masya Allah. Dah yang jelas para sahabat Nabi terutama Sayyidina Abu Bakar, mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harusnya berterima kasih atas jasa mereka. Kalau bukan karena mereka, pengorbanan mereka, ya kegigihan mereka mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Semoga senantiasa mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, ditinggikan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan sampai kita membenci kepada mereka, justru kita berterima kasih kepada mereka ya Allah. Amin Allahumma.